Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Punten, baru bisa menanggapi pertanyaan kemarin. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama saya jawab dulu yang ini ya. Untuk saat ini apakah lebih baik berbisnis jasa atau jual barang Pak dengan pertimbangan modal? Ini ya pertanyaan pertama ya. Nah, eh, memang memang apapun ya, apapun produk atau bisnis yang kita jalankan itu sebetulnya tergantung dari kitanya. Artinya apakah memang kita mau konsen untuk menjalankan itu atau masih tetap ada pilihan atau ada pertimbangan. Terutama kalau kita berbicara modal, pastinya ini adalah satu elemen penting yang memang paling berat pada saat kita mau melakukan usaha. Dalam bentuk jualannya adalah jualan eh, barang ya, artinya entah itu makanan atau misalkan eh, apa namanya eh, ja- eh, barang yang berbentuknya fisik ya, pasti butuh modal. Nah, kalau untuk jasa itu kan rata-rata tidak memerlukan modal, dalam artian dengan kita bekerja di rumah kemudian kita menawarkan jasa yang memang bisa atau biasa kita lakukan. Kalau untuk start awal dengan apa namanya basicnya modal, mungkin pilihannya adalah berbisnisnya adalah jasa karena tidak memerlukan modal untuk eh, produksi ya. Jadi kalau kalau itu kembali lagi, kira-kira memang apakah memang kita mau konsennya di mana, apakah memang kita memang mau berbisnisnya jasa atau kita memang mau menjual barang gitu. Itu yang bisa saya berikan secara pandangan dari sisi apa sisi saya ya. Dan tentunya masing-masing punya punya strategi sendiri untuk menjual, karena jasa sendiri juga tetap harus dijual agar orang-orang tahu bahwa kita mempunyai bisnis jasa ini gitu ya. Jadi sebetulnya sama sama secara secara strategi marketnya sama aja. Oke. Kemudian yang kedua, izin bertanya. Nah, ini tadi saya sangat setuju dengan konten itu. Menurut saya sangat penting karena perkembangan zaman sekarang sangat melesat dan bagaimana membuat konten yang bagus, sedangkan kami tidak ahli dalam mengonten. Apakah harus memanggil orang populer atau sudah dikenal sama orang? Oke. Untuk masalah konten sendiri, sebetulnya memang sekarang itu dengan zaman digital sebetulnya semua orang bisa membuat konten. Kalau misalkan kita bingung, itu banyak referensi-referensi konten-konten yang menarik yang memang kita bisa lihat, amati, tiru, modifikasi dari apa namanya dari kompetitor. Ini ini tidak menjadikan satu masalah buat kita. Karena apa? Karena kita bisa melihat konten-konten orang, baik itu secara gambar maupun secara video. Kalau untuk memanggil orang yang populer, artinya misalkan selebgram lah ya. Selebgram tentunya akan ada mengeluarkan budget lagi. Yang pertama itu, dan budgetnya juga cukup besar. Atau misalkan memanggil orang yang biasa dengan konten. Nah, itu juga lumayan cukup besar. Nah, saran saya adalah apa namanya? Coba kita lihat konten-konten dari kompetitor seperti apa. Nanti kita coba bikin, amati, tiru, modifikasi gitu. Oh, ini ternyata dia main gambarnya seperti ini, main gambarnya seperti ini, main gambarnya seperti ini, seperti itu ya. Jadi insya Allah nanti apa namanya nanti kita akan membuat kelas pendampingan untuk
teman-teman bagaimana nanti membuat konten yang menarik ya. Nanti ada. Jadi bagaimana cara membuat konten yang menarik yang sederhana dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sederhana. Insya Allah nanti kita bikin. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, Kang Trian, Kang Onis, siap Kang Onis, usaha kedai, targetnya lokal, kemudian Jesse Jamur Crispy, target nasional, mudah-mudahan bisa ekspor, amin. Frozen ayam lunaken, mau tanya tips trik cari keyword di online yang sesuai dengan usaha saya agar produk saya dapat marketnya. Saya sekarang jualan di marketplace, ojol, dan medsos. Oke Kang Oni, sebetulnya ini dengan sudah melakukan penjualan di marketplace, ojol, dan medsos ini udah cukup luar biasa dan powerful. Tentunya memang harus menentukan, artinya harus bisa mendapatkan target dari si market kita sendiri ya. Di beberapa media sosial kita bisa mencari, atau di internet kita bisa mencari kata kunci yang memang itu bisa dijadikan referensi sebagai alat atau sebagai strategi untuk kita masuk ke marketnya. Jadi saya coba nanti praktekin ya. Ini coba misalkan ini kayaknya ayam lunaken kuningan ya. Ini saya coba di Instagramnya ada nggak ya? Bentar. Kita coba analisa. Nah ini. Ini baru satu ya. Ini baru satu karena saya yakin ini baru dibikin nih kemarin pas ini logo dari Kang TB nih. Nah, sebetulnya apa namanya, dari strategi yang ada di sini ya, tentunya kita harus menaikkan yang namanya market kita kan di sini kan, di follower ini. Nah, coba kita mencarinya, kalau ini adalah targetnya lokal ya, maka kita akan mencarinya misalkan kita akan berbicaranya misalkan ayam goreng, misalkan ayam goreng kuningan misalkan. Nah, di sini ada hashtag ya. Di sini ada hashtag dan di sini ada 571 post. Kita coba lihat. Nah, ini adalah ayam goreng kuningan. Ada 571 post yang menaruh apa namanya? Saya besarin. Yang naruh gambar di hashtag ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini cukup bagus. Artinya cukup bagus kenapa? Karena kalau kita lihat ya, di sini yang nge-love-nya, yang nge-like-nya, ini cukup bagus nih. Artinya stabil angkanya. 64, 41, 38, 37, 40, 32 ya. Tuh, 28, ini 220. Nah, ini ini ada Mang Oni nih. Nih, ini udah 11 nih ya. Warung Onis nih. Ya kan? Nah, ini ada 3, ada 13 ya, 20. Nah, ternyata ini adalah market kita untuk kita bisa mendapatkan tuh warung Onis tuh ya. Nah, ini kita bisa untuk mendapatkan target kita. Contohnya gini, misalkan ini mana ya tadi ya, yang gede. Nah, misalkan ini nih. Ini kita coba klik. Nah, kita akan menjadikan target orang yang nge-like ini ya, orang-orang yang nge-like postingan ini ya, itu akan kita jadikan target. Yang pertama ya, kita akan jadikan mereka sebagai follower kita. Kenapa? Karena mereka punya interest, punya ketertarikan terhadap si ayam goreng ini.
Ya, caranya gimana, Kang? Caranya ya, ini kita follow aja. Jadi ini kita follow ya, kita follow aja. Kenapa? Karena biar mereka juga tahu bahwa ayam lunakeun ya, kita masukin, kita tariknya pakai ini. Nah, di sini ayam lunakeun itu jualannya kan udah jelas. Jualan ayam, ya kan? Nah, tapi sebelum kita tarik ke sini pun ya, ini tolong diisi Kang Oni. Jadi diisi dengan gambar-gambar ayamnya dulu. Jangan kita ngebawa orang masuk ke toko kita, tapi kitanya belum siap di etalasenya, gitu. Jadi etalasenya harus diisi dulu, harus sudah ada isinya dulu. Jadi orang kalau misalkan datang ke satu toko dan ternyata tokonya kosong, ya ngapain? Apa yang mau dilihat, apa yang mau dibeli, gitu. Nah, ini yang harus kita apa namanya, kita isi dulu, biar orang begitu datang teh, oh iya ternyata ayam lunakeun ayamnya gambarnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu ya. Jadi dengan pertanyaan bahwa tips trik cari keyword di online yang sesuai dengan usaha saya adalah, satu tadi, dengan mencari kata kunci adalah tadi ayam goreng kuningan karena berhubungan dengan ayam ya. Jadi jelas, marketnya jelas. Orang yang memang ada interestnya di ayam. Mereka memang tertarik di ayam, ya. Kemudian kalau untuk bicara jamur, ya, kita coba di sini jamur kuningan misalkan, langsung aja cobain, ada nggak ya? Nah ini jamur kuningan cuma sedikit nih, 12 apa namanya, 12 pos. Kita ganti jamur crispy, kita coba jamur crispy, ada nggak hashtagnya? Oh di sini juga sedikit nih. Nah kalau untuk, mungkin kalau untuk jamur ya, ini kalau untuk jamur kita coba, coba kita buka satu dulu deh. Ini aja followernya sedikit. Kalau untuk jamur mungkin kita lebih ke eh, kata kuncinya langsung ke jajanan, jajanan kuningan aja. Nah di sini kalau kita lihat ya, jajanan kuningan itu ada 2.618 pos. Nih, jajanan kuningan ada 2.618 pos. Kita lihat aja, Mang. Artinya di sini kita juga bisa menargetkan market kita. Di sini banyak, cukup banyak. Caranya seperti apa? Caranya sama seperti tadi. Ini adalah market kita, orang-orang yang memang suka jajan di Kuningan. Ya. Ini adalah market kita, orang, memang orang-orang yang suka jajan di Kuningan, dan ini bisa kita ambil nih. Orang-orang yang nge-like-nya nih ada 90 tuh. Lumayan gede banget. Ya, ini kita ambil tapi dengan syarat tadi bahwa apa namanya, eltalase kitanya, ya eltalase kitanya baik yang di ayam lunak atau yang di jamur crispy itu tokonya sudah bagus dulu, sudah disiapkan dulu gitu loh, sudah rapih dulu lah ya, sudah rapih dulu si tokonya. Jadi kalau kalau mau lihat ini coba ya, ini yang sedang kita coba dampingin, kue box. Nah ini lagi disiapin nih ya, ini yang kuebox.id ini lagi kita siapin. Nah ini lagi kita rapihin dulu
Tuh, ini lagi kita rapihin dulu, tapi followernya belum kita masuk-masukin. Nanti setelah ini siap, ya setelah ini siap, baru nanti kita dorong untuk masuk ke sini followernya, targetnya sudah kita siapin gitu ya. Kemudian kalau berbicara dengan kata kunci di pencarian Google, misalkan gini, ayam kuningan misalkan ya, kita lihat di sini. Nah, begitu diketik begini ya, di sini muncul nih. Tuh. Ini adalah hasil pencarian dari orang yang melakukan kata kunci ayam kuningan. Maka muncul 3 toko teratas. Ayam goreng kuningan, ayam goreng kuningan, ayam goreng kuningan. Oke, berarti di sini kata kuncinya adalah ayam goreng kuningan, ya. Kalau kita bicaranya diganti nih, ayam lunak kuningan. Oh, di sini belum ada Google-nya memang nih, ya. Jadi kita bisa bikin atau memang kita ngambilnya kata kunci secara global aja yang tadi ayam kuningan. Nah, ini muncul kalau kita lihat more place ya. Nah, ini cukup banyak yang membuat titik di Kuningan dengan kata kunci ayam ayam ya, ayam daerahnya daerah Kuningan. Nah, bagaimana kita supaya kita muncul di sini di 3 ini? Kan itu strategi dan harapan kita kan. Nah, nanti ada triknya. Nanti ada triknya, ada caranya bagaimana kita bisa muncul di sini dengan kita nanti membuat si titik-titik ini ya, si kata kunci ini yang muncul adalah kedai kita gitu. Kalau kita bicara misalkan kedai kuningan misalkan ya, karena Mak Oni kan kedai ya, kedai kuningan. Nah, yang muncul ini ya bukan kedainya Mak Oni, yang muncul adalah ini dengan kata kunci kedai kuningan gitu. Nanti kita bikin biar yang muncul di sini itu adalah Mak Oni gitu. Itu ada triknya. Nanti kita bahas secara detail. Bagaimana memunculkan bisnis kita itu di sini. Insya Allah nanti dalam minggu ini nanti kita akan coba akan coba membuat kelas untuk bagaimana membuat si bisnis kita ini mudah dicari di internet karena itu sangat penting. Jadi kata kunci itu sangat penting karena kalau berbicara dengan metode-metode digital ya, metode-metode digital itu nanti akan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang luar biasa untuk bisa mencari mencari eh, sebentar mencari kata kunci so yang disebut dengan SEO. Bentar ya. Karena karena gini, pada saat kita memang mau membuat eh, atau mencari kata kunci ya. Nah, misalkan ini nih. Kita coba ketik ya di sini ya.
Di sini kita pilih Indonesia dulu. Indonesia. Oke, ininya sudah Indonesia. Misalkan kata kuncinya apa? Misalkan kata kuncinya adalah tadi ayam goreng kuningan misalnya. Ya. Nah, ini adalah kata kunci, ya. Ini adalah kata kunci untuk pada saat kita membuat, ini saya stop aja dulu karena banyak banget. Ini adalah kata kunci untuk kita membuat strategi di market, ya. Contohnya kayak ini. Mana? Nah, ini kayak Mang Bewok nih cukup banyak nih, ya. Tuh Mang Bewok ya. Nah, ini adalah kata kunci yang biasa orang apa masukkan di internet. Jadi nanti kita juga akan bikin gitu. Akan bikin ini termasuk nanti bagaimana nanti si apa namanya si kalau kita punya video YouTube, bagaimana nanti video YouTube itu juga akan muncul di kata pencarian. Ya ada di halaman satu tapi bukan yang paling atas ya. Karena ada strateginya juga bagaimana nanti video kita bisa dicari gitu. Kalau kita berbicaranya nanti secara YouTube ya, misalkan gini, ayam goreng kuningan misalnya. Ayam goreng kuningan. Nah, ini kan ayam goreng Ciporang, destinasi wisata Kuningan. Oh, ya. Bagaimana kita bisa muncul di sini? Itu di sini. Bagaimana kita bisa muncul di sini? Ya. Nah, ini adalah nanti ada strateginya. Bagaimana kita bisa ada di sini nih? Ya. Nanti kita akan memunculkan eh, bagaimana video kita muncul di sini dengan cara tadi kita akan bermain dengan kata kunci atau kata-kata pencarian yang sudah kita riset gitu. Nanti insya Allah nanti kita bahas di apa video yang memang video apa kelas yang memang khusus untuk kita sharing terkait dengan strategi digital marketing. Seperti itu ya. Sementara teman-teman nanti insya Allah kita ketemu lagi di kelas untuk kita membuat strategi-strategi terkait dengan eh, penjualan kita di media sosial. Jangan lupa tadi saran saya untuk kita menuhin dulu etalase kita di media sosial dengan rapih. Jadi nanti kita rapi-rapihin ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti di kelas. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.